Halo Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak di seluruh Indonesia, khususnya NTT. Saya Magdalena Saina, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, saya memetaforakan pendidikan itu seperti seorang ibu atau koki yang sedang membuat kue. Karena saya yang notabene adalah seorang ibu yang tentunya hobi membuat kue. Jadi sebelum membuat kue, pastinya seorang ibu mengharapkan hasil yang baik, yang enak dan lezat, dan tentunya disukai oleh banyak orang. Begitu halnya dengan pendidikan. Anak-anak didik kita tentu akan diharapkan menjadi anak didik yang baik dan berguna bagi orang lain. Ya, ada 3 kue yang akan dibuat oleh seorang koki atau seorang ibu. Yaitu ada kue bolu, kue nastar, dan juga kue kering. Dari bentuk dan model dari kue ini sangat berbeda. Tentu bahan dalam proses pembuatan juga pasti berbeda. Bapak Ibu, dalam membuat kue bolu tentu berbeda dengan cara membuat kue nastar dan juga kue kering. Baik dari cara membuatnya ataupun bahan-bahan yang disiapkan. Jika dalam proses pembuatannya kita salah dalam takaran ataupun memiliki kekurangan atau kelebihan dalam takaran, maka hasil yang akan didapatkan juga akan tidak sesuai dengan harapan kita. Baik Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan, seorang anak didik itu diibaratkan kue yang akan diolah oleh seorang ibu. Jika dalam prosesnya kita salah dalam mendidik atau memiliki kekurangan dan kelebihan kita dalam mendidik, maka hasilnya pun akan tidak sesuai dengan harapan kita, apalagi dia berguna bagi orang lain. Guru diibaratkan seorang koki atau seorang ibu yang membuat kue itu. Dia adalah tokoh sentral dalam proses pendidikan. Tidak hanya memberikan nasihat, tetapi tuntunan dan juga teladan itu yang paling penting. Praktik yang baik dari guru itu akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak didiknya. Ya Bapak Ibu, di sekolah kami SMP Negeri 3 Pacar sudah merancang beberapa kegiatan dan sudah dijalankan kurang lebih setahun. Yang pertama, kegiatan itu diantaranya pramuka, kemudian literasi, teater, seni tari, seni suara, kerohanian, olahraga. Olahraga ini ada main voli, bola kaki, kemudian dan juga ada atletik di dalamnya, lari, dan lain-lainnya. Kemudian kegiatan-kegiatan ini dirancang oleh kesiswaan saya sendiri dan pada awalnya selalu atas persetujuan pimpinan dan juga semua teman guru melalui rapat awal semester, awal tahun pelajaran. Disetujui kemudian dijalankan sampai saat ini. Dan hasilnya sungguh sangat dirasakan walau masih berjalan tidak lama, tetapi sangat dirasakan hasilnya. Saya akan memaparkan satu-satu kegiatannya, mulai dari kegiatan pramuka. Jadi kegiatan pramuka ini ada salah satu anggota anak-anak kami yang lolos seleksi dalam mengikuti Jamnas dan dia sudah pulang kemarin. Dia menjadi salah satu anggota pramuka Garuda, anggota pramuka yang terbaik di Manggarai Barat. Kemudian dia pulang diberikan penghargaan oleh sekolah berupa uang dan juga sertifikat. Kemudian yang berikut, kegiatan pramuka ini selalu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu juga bersamaan dengan kegiatan lainnya, ekskul pilihan. Jadi ada jadwalnya tersendiri. Dan setiap hari Sabtu ini kami tidak ada KBM. Semuanya dari
awal sejak pagi sampai siang itu semuanya kegiatan ekskul. Kemudian yang berikut kegiatan pramuka juga kami lakukan di tahun kemarin ini, ada menyambut Hari Pramuka seluruh Indonesia, maka kami mengadakan bumi perkemahan tingkat SMP Negeri 3 Pacar. Jadi kegiatan ini dilaksanakan untuk semua anak-anak didik kita dilibatkan dalam kegiatan perkemahan ini, karena kalau ada kegiatan event-event keluar untuk pramuka ini hanya beberapa orang saja yang dipilih. Jadi anak-anak yang lain tidak merasakan seperti apa perkemahan dan lain sebagainya, maka terbentuklah kegiatan ini supaya anak-anak yang lain juga merasakan dan mengetahui seperti apa kegiatan perkemahan itu, dan juga seperti apa kegiatan api unggun dan lain-lainnya. Kemudian yang berikut kegiatan olahraga. Jadi kegiatan olahraga ini kami ikut sertakan anak-anak dalam event-event baik itu di kecamatan, kemudian perlombaan antar sekolah. Berikutnya ada kegiatan literasi dan kerohanian. Jadi kegiatan literasi ini ada berbagai macam kegiatan yang dibuat di dalamnya oleh pembinanya. Setahu saya ada melatih siswa untuk menulis, baik itu karya ilmiah ataupun juga karya-karya sastra. Kemudian dan juga pembinanya itu selalu memposting karya-karya anak-anaknya di web ataupun di YouTube-nya. Kemudian yang berikut ada kegiatan kerohanian. Jadi kegiatan kerohanian ini selalu yang dilatih karena kita beragama Kristen Katolik. Maka yang dilatih itu yang pertama anak-anak dilatih untuk mengangkat doa, kemudian yang berikut sharing firman, puji-pujian dan lain sebagainya. Yang berikut ini Bapak Ibu ada ekskul teater. Ekskul teater ini Bapak Ibu saya sendiri pembinanya. Saya senang sekali dengan ekskul ini karena begitu banyak anak-anak yang antusias. Jadi yang ada di foto ini, di slide ini adalah tampilan dari anak-anak kami, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kemarin itu yang berpakaian adat, itu tampil di kecamatan saat upacara kenegaraan 17 Agustus. Begitu banyak respon positif dari anggota DPR dan juga camat ataupun para undangan yang hadir di sana. Jadi mereka sangat antusias sekali atas semangat, atas kepercayaan diri dari anak-anak yang tampil. Ya, saya menganggap kegiatan ini sangat antusias karena ketika anak-anak sesuai dengan minat yang mereka inginkan, maka kegiatannya pun akan berjalan dengan baik dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Ya Bapak Ibu, kegiatan yang lainnya itu ada seni tari dan seni suara. Saya tidak terlalu membahas lebih jauh kedua kegiatan ini, tapi yang ada di foto ini ada contoh dari seni tari. Seni tari ini sering tampil baik di dalam sekolah maupun juga di luar sekolah seperti di gereja, kemudian event-event di kecamatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebagai kesiswaan saya juga merancang OSIS, organisasi siswa intersekolah, untuk mengaktifkan anak-anak dalam kegiatan ini. Ada banyak kegiatan yang sudah diterapkan di sekolah. Yang pertama, mulai dari pemilihan umum ketua dan wakil OSIS secara bersama. Kegiatan ini tujuannya agar anak-anak lebih mengetahui atau lebih merasakan seperti apa pemilihan umum atau secara demokrasi. Kemudian yang berikut, setelah terpilih maka diadakan juga pelantikan secara resmi dalam upacara pada hari Senin. Kegiatan ini dilaksanakan agar anak-anak merasa dihargai terhadap posisi yang sudah diambil. Kemudian yang ketiga, diadakan juga
oleh pembina OSIS-nya, ada program koperasi OSIS. Jadi dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Karena dari setiap siswa itu ada biaya OSIS, yaitu Rp10.000, maka pembina OSIS dengan ini membuat koperasi sekolah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri, mulai dari perlengkapan topi, dasi, kaos kaki, ballpoint, dan buku. Jadi anak-anak yang merasa membutuhkan boleh diambil saja dalam waktu 1-2 minggu, silahkan dibayar, diberi kesempatan untuk bayar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya juga selalu menerapkan praktik, baik itu individu maupun kelompok. Karena menurut saya, anak-anak lebih cepat memahami materi dengan praktek, melatih keterampilannya daripada hanya berteori saja. Kemudian praktek ini selalu dikondisikan dengan keadaan lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat anak tersebut berada.